Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kembali lagi belajar bersama Bapak dalam materi agama Islam. Bab 7, ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada materi saat ini, kali ini, yaitu adalah tentang ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, bisa kita lihat yang wajib kita ketahui di dalam beriman kepada kitab-kitab Allah ada 4 kitab yang harus kita ketahui dan wajib kita imani. Beriman kepada kitab-kitab Allah ini bertujuan meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah dengan benar. Menunjukkan sikap gotong royong dan saling menghargai sebagai implementasi pemahaman iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, mengidentifikasi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, menyimpulkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Baik, kita lanjutkan. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di samping kitab-kitab tersebut sebenarnya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala juga ada yang berupa sahifah atau lembaran yang bertuliskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala berarti kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umatnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib diimani. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Kitab-kitab tersebut yaitu adalah yang pertama, kitab Taurat. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Yang ketiga, kitab Injil. Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu adalah yang keempat, Al-Quran.
Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Di Al-Quran ini adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar dan terhebat. Membacanya saja sudah berpahala yang dihitungnya per huruf. Apalagi mempelajari dan mengamalkannya, tentu pahalanya berlipat ganda. Dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku, kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dasar yang kuat. Dasar tersebut kita ambilkan dari dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya sebagai berikut. Dalil Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Dalil hadisnya yaitu adalah qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Malaikat Jibril berkata, ceritakan kepadaku tentang iman. Nabi Muhammad SAW menjawab, iman adalah kamu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan percaya akan takdir baik dan buruk. Selanjutnya, cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap meraih sesuatu itu pasti ada caranya. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada caranya. Di antara cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini bahwa Taurat, Zabur dan Injil adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut berisi ajaran yang menjadi pedoman hidup umat para nabi tersebut. Kita meyakini bahwa ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu itu hanya berlaku untuk umat di masa lampau atau masa zaman dahulu. Ajaran kitab-kitab terdahulu tidak berlaku bagi umat Islam kecuali termuat lagi di dalam Al-Quran. Cara beriman kepada kitab suci Al-Quran, bagaimana kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Kita meyakini kebenaran isi Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun.
Kita meyakini isi Al-Quran berlaku sampai hari akhir zaman. Kita harus membaca, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Meyakini bahwa membaca, mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala: selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap optimis menjalani kehidupan karena memiliki pedoman hidup. Hidupnya terarah menuju kebaikan, menghargai orang lain dan pemeluk agama yang berbeda, bersikap toleran sebagaimana ajaran yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari, selalu berusaha berbuat baik kepada semua makhluk, mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ajaran dalam kitab suci. Manfaat orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatnya apa? Memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki petunjuk mana yang benar dan mana yang salah, memiliki pedoman agar tidak mudah berselisih, mengenal sejarah kehidupan masa lampau dan masa yang akan datang. Hati merasa tentram karena memiliki pedoman, bersikap toleran karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkannya, berpengetahuan yang luas karena kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki informasi ilmu pengetahuan, optimis meraih kesuksesan dunia akhirat. Bagaimana kalau akibat tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagai berikut, yaitu tersesat jalan hidupnya karena tidak akan berpedoman kepada kitab sucinya. Dianggap orang yang tidak beriman, bersikap pesimis karena tidak punya pegangan yang kuat, tidak akan memiliki pengetahuan yang luas tentang hakikat kehidupan, bersikap intoleran karena pengetahuannya sempit atau terbatas, hatinya sering gelisah dan galau karena tidak paham jalan kebenaran, akan bersikap egois karena kurang wawasan, kurang menghargai perbedaan, dan sulit menerima kebenaran. Nah, itulah anak-anakku sekilas materi tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bahwasannya kita wajib mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umatnya. Ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita imani, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki dasar yang kuat, baik berupa dalil Al-Quran maupun hadis. Cara beriman kepada kitab Allah yang utama adalah membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Optimis, toleran, suka menghargai perbedaan, berwawasan luas, dan suka berbuat baik. Baik, mudah-mudahan itu semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.